Assalamualaikum, sahabat dunia iman. Menggemparkan, kiamat di depan mata, sudah siapkah kita? Maka tonton sampai habis, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Sahabat dunia iman, kiamat merupakan peristiwa yang pasti terjadi dalam ajaran Islam, di mana seluruh alam semesta akan hancur dan kehidupan dunia berakhir. Al-Quran banyak menjelaskan tentang kiamat, baik tanda-tandanya, proses kehancurannya, hingga kebangkitan manusia untuk dihisab di akhirat. Berikut adalah kisah lengkapnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. 1. Tanda-tanda kiamat. Sebelum kiamat terjadi, akan muncul berbagai tanda yang menunjukkan bahwa akhir zaman semakin dekat. Tanda-tanda ini dibagi menjadi tanda kecil dan tanda besar. Tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil kiamat merupakan peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu yang panjang, sejak zaman Nabi Muhammad, hingga menjelang kiamat. Beberapa tanda kecil yang disebutkan dalam hadis dan diisyaratkan dalam Al-Quran adalah 1. Berkembangnya kebohongan dan penipuan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surat Al-Isra, ayat 36. 2. Manusia semakin jauh dari agama. Dan jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 170. 3. Banyaknya pertumpahan darah dan kezaliman. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Quran Surat At-Tawir, ayat 8-9. 4. Banyaknya gempa bumi, bencana alam, dan kerusakan di muka bumi. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum, ayat 41. Tanda-tanda besar. Setelah tanda-tanda kecil, akan muncul tanda-tanda besar kiamat yang menandakan kehancuran dunia sudah dekat. 1. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang membawa fitnah besar bagi manusia, mengaku sebagai Tuhan, dan menyesatkan banyak orang. 2. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. 3. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dua kaum perusak ini akan keluar dari tembok penghalangnya dan membuat kehancuran di bumi. 4. Matahari terbit dari barat. Tidaklah akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Munculnya binatang dari perut bumi, Dabatul Ard. Binatang ini akan berbicara kepada manusia sebagai tanda nyata datangnya hari kiamat. 6. Duhan kabut tebal. Kabut tebal akan menyelimuti bumi dan membuat manusia dalam keadaan panik. 7. Gempa bumi dahsyat dan api besar. Sebuah gempa bumi besar dan api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya menjelang kiamat. 2. Proses kehancuran alam semesta, hari kiamat. Ketika kiamat tiba, alam semesta akan mengalami kehancuran yang luar biasa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. 1. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pertama, yang menyebabkan kehancuran besar. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surat Az-Zumar, ayat 68. 2. Langit dan bumi hancur. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan berserakan, dan apabila lautan meluap. Quran Surat Al-Infitar, ayat 1-3. Langit akan terbelah, gunung-gunung hancur, dan lautan meluap ke daratan. 3. Manusia dalam keadaan panik dan ketakutan. Semua manusia akan ketakutan luar biasa. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qoryah ayat 4-5. 3. Kebangkitan dan hari penghisaban. Setelah kehancuran dunia, manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisab, diperhitungkan amalnya. 1.
Tiupan sangkakala kedua kebangkitan. Allah menghidupkan kembali seluruh manusia dari kuburnya. Kemudian ditiup lagi sangkakala, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Quran Surat Az-Zumar, ayat 68. 2. Padang Mahsyar dan pengadilan Allah. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk diperhitungkan amalnya. Orang-orang beriman akan menerima catatan amal di tangan kanan, sedangkan orang-orang kafir di tangan kiri. Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kanan, maka dia akan diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah. Quran Surat Al-Insyiqaq, ayat 7-8. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10-11. 3. Jembatan sirat dan surga neraka. Setelah perhitungan amal, manusia akan melewati jembatan sirat. Orang-orang beriman akan selamat dan masuk surga, sedangkan orang-orang kafir akan jatuh ke neraka. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, surga. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Quran Surat Al-Qoriyah, ayat 6-9. Kesimpulan, kiamat adalah peristiwa besar yang akan terjadi dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Prosesnya dimulai dengan tanda-tanda kecil, lalu tanda besar, hingga kehancuran total dunia. Setelah itu, manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisab dan ditentukan nasib akhirnya di surga atau neraka. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan dan amal saleh agar selamat di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7-8. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat.